Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Jadi di video kali ini saya mau ngejelasin bagaimana sistem pembelajaran baik di Gontor Putra ataupun di Gontor Putri, dari kelas regulernya, kelas intensifnya, kemudian apa saja akan kalian pelajari, lalu bagaimana proses pembelajarannya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bagaimana sistem pembelajarannya, silahkan tonton video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa buat kalian yang baru gabung di channel kami, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video baru dari kami. Oke, langsung saja yang pertama yaitu saya mau ngejelasin apa perbedaan kelas intensif dan kelas reguler. Namun sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu bahwa di Gontor itu tidak ada namanya istilah SMP ataupun SMA. Jadi di Gontor itu kita menggunakan istilah KMI, yaitu Kuliatul Mu'allimat Al-Islamiyah. Jadi tidak ada yang namanya kelas 1 SMP, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, tapi kita menggunakan istilah kelas 1 KMI, kelas 2 KMI, kelas 3 KMI, kelas 4 KMI, kelas 5 KMI, dan sampai dengan kelas 6 KMI. Jadi perbedaan untuk kelas intensif dan kelas reguler yaitu untuk kelas intensif yaitu untuk anak-anak atau santri yang lulusan dari SMP, sedangkan kelas reguler ini adalah untuk anak-anak atau santri yang baru lulus dari SD. Jadi nantinya untuk anak-anak kelas reguler ini akan menduduki kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 KMI. Sedangkan untuk anak-anak kelas intensif, mereka akan duduk di kelas 1 intensif, kelas 3 intensif, kelas 5, dan kelas 6. Jadi untuk anak-anak kelas intensif ini dia hanya menduduki selama 4 tahun aja di Gontor. Sedangkan untuk anak-anak dari reguler, mereka akan menjalani pendidikannya selama 6 tahun. Dan kemudian untuk anak-anak reguler dan anak-anak intensif ini, mereka ketika naik ke kelas 5, mereka akan digabungkan menjadi satu kelas ataupun menjadi satu angkatan. Dimana ketika anak-anak kelas 3 intensif naik ke kelas 5, kemudian anak-anak kelas 4 naik ke kelas 5, mereka akan menjadi satu angkatan di kelas 5. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan apa saja sih pelajaran yang bisa kita pelajari selama di Gontor. Apa iya kita cuma belajar pelajaran kitab kuning dan agama saja? Jawabannya tidak sama sekali. Jadi kita tuh di Gontor masih tetap mendapatkan pelajaran-pelajaran umum seperti matematika, fisika, kimia, biologi. Pokoknya semua pelajaran umum yang biasa kalian dapatkan ketika kalian sekolah di sekolah umum lainnya. Kita mendapatkan pelajaran-pelajaran umum, kita juga mendapatkan pelajaran tentang bahasa Arab, yaitu ada pelajaran nahwu, shorof, balaghah. Nah, di pelajaran nahwu dan shorof ini bisa disebut sebagai dengan grammarnya di bahasa Arab. Kemudian ada juga nih pelajaran tentang sejarah Islam, kemudian tentang agama. Tentang agama ini misalnya ada fikih, tauhid, hadis, tafsir, kemudian masih ada banyak lagi. Nah, kemudian kemarin itu ada yang sempat bertanya, apakah pelajaran agama di Gontor seperti pendidikan agama Islam yang sudah mencakup fikih, tauhid, hadis, dan lainnya? Jawabannya tidak. Jawabannya itu tidak. Jadi pelajaran-pelajaran tersebut ini akan diberikan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Bahkan untuk ustadzanya pun juga berbeda-beda untuk setiap pelajaran yang diberikan. Lalu apakah semua buku-bukunya itu berbahasa Arab dan berbahasa Inggris? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, karena untuk pelajaran umum seperti matematika, fisika, biologi, sosiologi, pokoknya semua pelajaran umum itu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk bahasa Inggris dan grammar otomatis menggunakan bahasa Inggris. Dan sisanya untuk pelajaran-pelajaran lainnya itu akan menggunakan bahasa Arab.
Lalu buat teman-teman yang belum bisa bahasa Arab, tenang saja, karena untuk anak-anak kelas 1 masih mendapatkan pelajaran yang berbahasa Indonesia. Baru nanti ketika sudah naik kelas 2 dan kelas yang lebih tinggi, mereka akan mendapatkan pelajaran yang menggunakan bahasa Arab. Bahkan kebanyakan untuk kelas 2 ke atas ini menggunakan buku dengan tulisan Arab gundul. Tapi teman-teman jangan khawatir dulu, jangan takut dulu untuk tidak bisa membaca pelajaran atau buku tersebut. Karena kalau kita sudah terbiasa, kemudian kita juga belajar nahwu shorof, maka lama-kelamaan kita juga akan bisa dengan sendirinya dalam membaca tulisan Arab gundul. Oh ya teman, sekedar info saja bahwa selama saya belajar di Gontor, saya tuh belum pernah mendapatkan pelajaran bahasa Arab Jawa. Jadi pelajaran bahasa Arab Jawa itu tulisannya itu Arab, tetapi ketika kita membaca itu bukan bahasa Arab, tetapi itu menggunakan bahasa Jawa. Jadi memang di Gontor itu semuanya ini menggunakan bahasa Arab asli. Bahkan saya juga baru tahu setelah lulus dari Gontor ternyata ada juga bahasa Arab Jawa di mana tulisannya bahasa Arab, tetapi ketika dibaca ternyata kita tuh seperti membaca tulisan bahasa Jawa. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang apa saja yang kita pelajari selama di Gontor, lalu kita lanjut ke bagaimana sih sistem pembelajaran atau proses belajar mengajar di Gontor. Jadi pada saat menjelaskan suatu pelajaran, Ustadz atau Ustadzah ini akan menjelaskan menggunakan bahasa Arab, tanda kutip kecuali pelajaran-pelajaran umum seperti kimia, biologi, dan sebagainya, dan bahasa Inggris, dimana kalau pelajaran bahasa Inggris, otomatis Ustadz-Ustadzah ini akan menjelaskan menggunakan bahasa Inggris juga. Sedangkan kalau bahasa Arab, mereka akan menjelaskan juga menggunakan bahasa Arab. Loh kak, kok jelasnya pakai bahasa Arab sih? Kan kita belum tahu bahasa Arab. Lalu kalau kita tidak paham gimana dong kak? Oke teman-teman, tenang saja bahwa Ustadz atau Ustadzah di sana tuh baik-baik sekali, di mana mereka ini akan menjelaskan, kemudian memperagakan, dan mungkin mereka juga akan memberikan contoh secara visual. Jadi kita ini akan lebih mudah dan cepat paham dari pelajaran yang dijelaskan oleh Ustadz ataupun Ustadzah. Nah selain itu, karena di Gontor kita juga diwajibkan untuk berbicara, bercakap-cakap itu menggunakan bilingual language, yaitu ada Arabic language and English language. Dan tiap paginya kita juga akan mendapatkan kosakata baru atau vocabulary baru dengan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Jadi itu tuh sangat membantu banget untuk kita dalam proses belajar kita saat di kelas ataupun dalam daily conversation. Nah kemudian untuk tugasnya biasanya Ustadz atau Ustadzah ini akan memberikan PR untuk dikerjakan di kamar dan agar dikumpulkan ke kamar Ustadz atau Ustadzah, atau mungkin bisa juga dikumpulkan pada saat pelajaran di kelas berikutnya. Selain itu ada juga tugas untuk hafalan, di mana hafalan ini kalian harus mensetorkan ke Ustadz atau Ustadzah dan mendapatkan tanda tangan dari beliau. Biasanya hafalan-hafalan itu seperti pelajaran hadis, tafsir, mutola'ah, dan mahfudot. Lalu untuk jam belajarnya, jam sekolah, kalian bisa tonton video saya yang ini. Karena di video saya tersebut sudah menjelaskan aktivitas selama 24 jam dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton video saya tersebut ya. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu bagaimana sih sistem pembelajaran untuk anak kelas 1 intensif. Jadi untuk anak kelas 1 intensif ini sebenarnya mereka harus benar-benar belajar lebih ekstrim lagi, karena mereka dalam 1 tahun ini akan belajar 2 kelas sekaligus. Yaitu misalnya ketika mereka masih kelas 1 intensif, pada saat semester pertama mereka akan belajar pelajaran anak-anak kelas 1 KMI. Kemudian di semester 2 mereka akan mendapatkan atau belajar pelajaran anak-anak kelas 2 KMI. Dan ketika kelas 3 intensif, mereka akan belajar pelajaran anak kelas 3 KMI dan kelas 4 KMI. Namun karena anak-anak kelas intensif ini sudah pernah belajar di SMP, maka untuk pelajaran umum mereka tidak diberikan lagi. Misalnya untuk anak-anak kelas 1 intensif, ketika semester pertama kan mereka mendapatkan kelas 1 KMI atau setara dengan kelas 1 SMP. Jadi mereka tidak mendapatkan lagi pelajaran fisika, biologi, atau pelajaran-pelajaran umum yang mungkin mereka sudah dapatkan ketika mereka kelas SMP. Jika ada pertanyaan, kenapa anak-anak intensif harus belajar pelajaran kelas 1, 2, dan 3 KMI juga?
Karena memang ada beberapa pelajaran yang mungkin berhubungan dengan pelajaran untuk kelas selanjutnya, terutama di pelajaran bahasa Arab. Oh ya teman-teman, sekedar info saja bahwa di Gontor itu tidak ada yang namanya mengambil jurusan IPA, IPS, ataupun mengambil jurusan bahasa. Loh Kak, kalau begitu apakah kita tetap bisa mengambil kuliah di perguruan tinggi negeri? Jawabannya tetap bisa dong. Buktinya sekarang saya bisa mengambil jurusan farmasi. Kemudian masih banyak juga teman-teman saya yang mengambil jurusan kedokteran, kebidanan, keperawatan, arsitek, desainer. Bahkan banyak juga teman-teman para alumni Gontor yang bisa meneruskan kuliahnya ke luar negeri. Jadi teman-teman jangan khawatir lagi untuk memikirkan bagaimana kedepannya kalau kita masuk Gontor. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menambahkan wawasan kalian mengenai Gontor. Dan buat teman-teman yang belum paham, ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komen. Atau kalian juga bisa nih follow dan DM IG kami di @primaramadhani97 atau di Nia Rajatni. Dan buat teman-teman jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan klik juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video baru dari kami. Syukur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.